Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Galeri Ukom, tempatnya contoh soal uji kompetensi perawat. Bagi teman-teman yang belum gabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi ketergantungan pasien. Menurut teori Orem, minimal care, pasien mampu berdiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Partial care, pasien memerlukan bantuan perawat sebagian. Total care, pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya. Mediate care, perawatan gawat darurat. Intermediate care, perawatan intensif atau ICU. Menurut teori Swanburg, self-care, pasien memerlukan bantuan minimal, atau pasien bisa mandiri, hampir tidak memerlukan bantuan dalam melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan. Dibutuhkan waktu 1-2 jam per 24 jam. Minimal care, pasien memerlukan bantuan sebagian dalam tindakan keperawatan, pengobatan, dan mengatur posisi. Dibutuhkan waktu 3-4 jam per 24 jam. Intermediate care, perawatan intensif, membutuhkan waktu 5-6 jam per 24 jam. Modified intensive care, membutuhkan waktu 7-8 jam per 24 jam. Intensive care, membutuhkan waktu 10-14 jam per 24 jam. Menurut teori Douglas, perawatan minimal 1-2 jam per 24 jam. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri. Makan dan minum dilakukan sendiri. Ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Pengobatan minimal, status psikologis stabil. Perawatan luka sederhana. Perawatan intermediate atau parsial 3-4 jam per 24 jam. Kebersihan diri, makan atau minum dibantu. Observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam. Ambulasi dibantu. Pasien dengan kateter urin. Pasien dengan infus. Observasi balance cairan. Perawatan maksimal atau total 5-6 jam per 24 jam. ADL dibantu atau semua kebutuhan dibantu. Perubahan posisi, observasi tanda-tanda vital tiap 2 jam. Makan melalui NGT, pengobatan IP per drip, pemakaian suction, gelisah atau disorientasi, perawatan luka kompleks. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seorang perawat pelaksana merawat laki-laki berusia 32 tahun di ruang penyakit paru. Pasien dapat memenuhi kebutuhan personal hygiene seperti mandi dan memasang baju sendiri. Pasien memerlukan pengawasan saat melakukan ambulasi. Pasien diobservasi vital sign setiap pergantian shift. Pertanyaan soal, apakah ketergantungan pasien di atas berdasarkan teori Douglas? A. Intermediate care, B. Partial care, C. Intensive care, D. Minimal care, E. Total care. Pada soal, kita bisa melihat pasien dapat memenuhi kebutuhan personal hygiene seperti mandi dan memasang baju sendiri. Pasien memerlukan pengawasan saat melakukan ambulasi. Pasien diobservasi vital sign setiap pergantian shift. Maka jawabannya D. Menurut teori Douglas, perawatan minimal 1-2 jam per 24 jam. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri. Makan dan minum dilakukan sendiri. Ambulasi dengan pengawasan. Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Pengobatan minimal, status psikologis stabil, perawatan luka sederhana. Lanjut ke soal yang kedua.
Seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosis fraktur. Pasien memerlukan bantuan minimal dalam melakukan tindakan dan pengobatan. Pasien mampu melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri dan biasanya dibutuhkan waktu 1-2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam. Pertanyaan soal: apakah kategori ketergantungan pasien menurut teori Swanburg pada soal tersebut? A. Intensive care. B. Self-care. C. Minimal care. D. Intermediate care. E. Moderate intensive care. Pada soal, kita bisa melihat pasien mampu melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri dan biasanya dibutuhkan waktu 1-2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam. Maka jawabannya B. Menurut teori Swanburg, self-care itu yaitu pasien memerlukan bantuan minimal. Pasien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Dalam melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan dibutuhkan waktu 1-2 jam per 24 jam. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 37 tahun dirawat di ruangan bedah mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, pasien somnolen. Semua kebutuhan harian pasien dibantu oleh perawat dengan diagnosis cedera kepala berat. Pertanyaan soal: apakah kategori ketergantungan pasien menurut teori OREM pada soal tersebut? A. Partial care. B. Total care. C. Minimal care. D. Intensive care. E. Intermediate care. Pada soal, kita bisa melihat semua kebutuhan harian pasien dibantu oleh perawat. Maka jawabannya B. Menurut teori OREM, total care itu pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya. Lanjut ke soal yang keempat. Seorang perawat bertanggung jawab merawat pasien laki-laki berusia 53 tahun dengan diagnosis asma. Pasien dapat memenuhi kebutuhan personal hygiene seperti mandi dan mengganti pakaian. Pasien makan dan minum sendiri. Namun, pasien memerlukan pengawasan saat ambulasi. Tanda-tanda vital diobservasi setiap pergantian shift. Pertanyaan soal: berapa jam perawatan yang diperlukan oleh pasien tersebut berdasarkan teori Douglas? A. 1-2 jam per 24 jam. B. 2-3 jam per 24 jam. C. 3-4 jam per 24 jam. D. 4-5 jam per 24 jam. E. 5-6 jam per 24 jam. Pada soal, kita lihat pasien dapat memenuhi kebutuhan personal hygiene seperti mandi dan mengganti pakaian. Pasien makan dan minum sendiri, namun pasien memerlukan pengawasan saat ambulasi. Tanda-tanda vital diobservasi setiap pergantian shift. Maka jawabannya A. Menurut teori Douglas, perawatan minimal 1-2 jam per 24 jam. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri. Makan dan minum dilakukan sendiri. Ambulasi dengan pengawasan. Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Pengobatan minimal. Status psikologis stabil. Perawatan luka sederhana. Lanjut ke soal yang kelima. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Personal hygiene seperti mandi dan mengganti pakaian dibantu oleh perawat. Pasien terpasang infus dan kateter. Ambulasi dibantu oleh perawat. Vital sign dipantau setiap 4 jam. Pertanyaan soal:
Berapa jam perawatan yang diperlukan oleh pasien tersebut sesuai dengan derajat ketergantungannya menurut teori Douglas? A. 1-2 jam per 24 jam. B. 2-3 jam per 24 jam. C. 3-4 jam per 24 jam. D. 4-5 jam per 24 jam. E. 5-6 jam per 24 jam. Pada soal, kita lihat persona hygiene seperti mandi dan mengganti pakaian dibantu oleh perawat. Pasien terpasang infus dan kateter. Ambulasi dibantu oleh perawat. Vital sign dipantau setiap 4 jam. Maka jawabannya C. Menurut teori Douglas, perawatan intermediate atau parsial 3-4 jam per 24 jam. Kebersihan diri, makan atau minum dibantu. Observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam. Ambulasi dibantu. Pasien dengan kateter urin, pasien dengan infus, observasi balance cairan. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.